guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Damelia. Di video kali ini kita sama-sama akan mempelajari roaming pada jaringan 4G. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu yang disebut dengan roaming? Roaming ini kan sering kita bahas ya dari video-video kita yang lama banget tuh dalam protokol persinyalan sampai video kesini. Kita selalu membahas roaming. Sebenarnya teman-teman tahu nggak apa sih roaming itu? Ayo, aku kasih waktu ya. Nah, jadi roaming ini adalah sebuah penggunaan layanan telekomunikasi di mana kita menggunakan layanan tersebut saat user atau pelanggannya meninggalkan atau keluar dari home base-nya. Apa itu home base? Jadi home base itu adalah tempat di mana user ini sering berada gitu ya. Misalnya sebuah user itu sering atau dia tinggalnya di daerah Depok. Maka home base-nya yaitu adalah Depok. Nah, untuk mendapatkan data di home base ini didapatkannya itu kan ketika si user itu melakukan registrasi ya. Kalau misalnya dia pengen mendapatkan kartu operator, dia perlu registrasi di kartu keluarga. Nah, nantinya data-data dari kartu keluarga ini akan ditaruh pada HLR. Ini adalah perangkat untuk menaruh-naruh tentang data si user. Nah, kemudian, ketika usernya ini keluar dari home base, artinya dia keluar dari tempat asalnya dia, menuju ke tempat lain, misalnya menuju ke Bogor, maka perpindahan data tersebut akan diupdate setiap 4 jam sekali menuju ke VLR. Nah, jadi data di sini adalah hasil dari kopian di HLR. Jadi VLR ini adalah data-data user juga, tetapi dia hasil copy di HLR, di mana VLR ini khusus menangani atau dia tuh fokusnya menangani perpindahan posisi user. Karena kalau misalnya user itu ingin dilayani, ya ingin dikasih layanan internet atau layanan telekomunikasi, pasti pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari posisi user. Nah, maka dari itu HLR dan VLR ini sangat-sangat diperlukan untuk menentukan posisi user. Nah, user itu kan bisa keluar dari home base dengan 2 cara ya teman-teman. Bisa dia keluarnya bersifat nasional, artinya masih dalam negara sendiri seperti kita di Indonesia. Bisa dia keluarnya bersifat internasional. Oke, jadi ada 2 kemungkinan ya ketika user ini keluar. Nah, kalau yang di nasional itu pada saat ini ketika dia melakukan roaming tidak dikenakan biaya atau billing dan charging, sedangkan di internasional dia dikenakan biaya. Oke? Nah, mengapa seperti itu? Karena kalau di nasional itu kan masih terdiri dari 1 PLMN. Oke, apa itu PLMN? Jadi PLMN adalah singkatan dari Public Land Mobile Network. Jadi 1 PLMN itu akan berisi 1 operator. Oke, jadi kalau di Indonesia ada operator apa aja sih? Ada banyak ya, ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat, ada Tri, ada Smartfren, dan teman-temannya. Nah, operator-operator ini adalah disebut juga dengan 1 PLMN. Jadi di negara kita, di Indonesia ya, misalnya adalah Indonesia, itu kan memiliki beberapa operator. Nah, jadi kalau misalnya ini operator Telkomsel, oh berarti ini adalah PLMN-nya Telkomsel. Nah, ketika kita melakukan komunikasi masih di wilayah Indonesia, itu kita tidak dikenakan billing ataupun charging saat melakukan roaming atau perpindahan dari si home base. Nah, tetapi kalau kita ke luar negeri, misalnya ingin ke Finlandia ke Singapura maka dia dikenakanlah billing atau charging. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman paham ya apa itu roaming. Jadi roaming adalah penggunaan layanan telekomunikasi ketika usernya ini keluar dari home base
yang keluarnya itu menuju ke jaringan yang sifatnya internasional. Oke, jadi dia artinya keluar menuju ke negara lain, bukan di nasional ya teman-teman. Nah, proses roaming ini dia memerlukan syarat dalam menjalankan tugasnya. Apa itu syaratnya? Jadi kan kalau misalnya home base itu kan disebut juga dengan HPLMN. Artinya home PLMN. Jadi ini adalah PLMN di rumahnya dia yang asli, yaitu di Indonesia. Kemudian kalau VPLMN itu merupakan visited PLMN, artinya PLMN yang dia kunjungi pada saat itu, oke? Nah, syaratnya dalam kita melakukan roaming itu adalah HPLMN dan VPLMN itu harus ada jaringan kerjasama. Dia harus bekerja sama dulu. Jadi kalau misalnya Telkomsel, dia mesti kerjasama dulu dengan operator yang ada di luar negeri ketika dia ingin melayani user-usernya yang melakukan roaming. Nah, kalau misalnya kita menggunakan operator-operator ini dan salah satunya itu tidak ada kerjasama dengan PLMN yang akan kita tuju pada saat kita melakukan roaming internasional, maka dia tidak bisa melakukan atau usernya itu tidak bisa melakukan dan menggunakan operator tersebut, operator yang di sini. Alhasil dia harus membeli operator baru pada negara yang dia tuju. Nah, kalau misalnya dia ingin tetap menggunakan operator yang sama dengan home PLMN, maka syaratnya adalah mereka harus melakukan kerjasama terlebih dahulu. Oke, ini adalah pendahuluan mengenai roaming di 4G. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimanakah proses roaming dalam 4G dan bagaimanakah arsitekturnya dalam menjalankan roamingnya.